Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi dan Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang nanti akan memberikan kita berbagai sudut pandang alternatif yang positif terkait dengan problematika hidup, psikologi, usaha, dan karir Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini. Alhamdulillah, ya. Tetap positif ya, semangat ini ya. Temannya positif, paling tidak tetap berpikir positif. Berpikir positif. Baik, kita masih lanjutkan. Oke. Siklus panjang nanti ya, karena jiwa-jiwa yang bermasalah ya. Betul. Jiwa-jiwa yang bermasalah, apakah kita bisa mengidentifikasinya, khususnya untuk diri kita sendiri, tergolong atau tidak? Kalau jika diketahui bisa diantisipasi. Masih bisa ya Pak Adi ya? Masih. Silakan Pak Adi. Oke, selamat siang para pemirsa dan pendengar TV dan radio MTA ya. Pagi gini, siang inilah kita akan bicara sedikit tentang beberapa penyimpangan yang ada dalam tubuh kita selain yang bersifat fisik ya, yang bersifat fisik itu bersifat tubuh. Ya, jadi ini biasanya masuknya ke psikiater atau ke psikolog. Bedanya psikiater dengan psikolog itu, kalau psikolog itu sarjana psikologi, ya. Kalau psikiater itu dokter yang kemudian ngambil spesial masalah kejiwaan. Ya, agak beda di sini. Kalau dari psikologi disebut psikolog, kemudian kalau dari kedokteran yang ngambil spesial masalah jiwa itu disebut psikiater ya. Ya tentunya beda profesi ini juga mempengaruhi beda hak dan juga kewajibannya ya. Kalau psikiater itu punya hak untuk melakukan terapi medisnya ya. Selain terapi mentalnya, terapi emosinya atau terapi sarafnya, dia juga bisa memberikan terapi medisnya ya. Misalnya memberikan suntikan-suntikan untuk obat-obat anti penyakit tersebut untuk mengurangi gejala-gejalanya dan seterusnya. Sedangkan kalau psikolog itu lebih preventif ya, di mana dia tidak boleh nyuntik tentunya. Dia tidak boleh melakukan medikasi ya. Ya medis tindakan medis, tetapi lebih banyak tindakan secara psikologis. Ya, dengan terapi-terapi psikologis. Sekarang banyak berkembang juga dengan adanya bukan sebetulnya itu kalau bukan gendam ya, tetapi itu hanya bagaimana mencuci seseorang untuk merefresh masa lalunya, bangkit kembali untuk diketahui secara jelas nanti kira-kira penyebab penyakitnya apa. Nah, secara singkat, ahlinya sudah kita bedakan ya, ahlinya sudah kita bedakan. Sekarang kita lihat sendiri sekarang masalah penyakitnya. Dalam diri kita ini, di luar fisik ya, yang menyangkut psikis dan saraf itu ada 3 golongan besar penyakit. Yang satu mental disorder, penyakit mental ya. Ini kaitannya dengan mental. Mental ini gabungan antara emosi, pikiran dan perasaan. Ya, jadi satu. Makanya kadang-kadang orang disebut mental tempe gitu ya. Karena apa yang di appearance, apa yang ditunjukkan ke atas adalah konsep pikir, kemudian perasaan dan juga emosi yang tempe gitu, yang kelasnya tempe gitu ya. Gabungan dari itu. Itu yang pertama, mental disorder. Yang kedua, emotional disorder. Nah, ini bagian dari emosi diri kita itu diberi Allah satu potensi yang sangat besar yang disebut emosi ya. Emosi ini dengan ditundukkan oleh emosi ini lebih banyak kaitannya, orang menyebutnya sebagai nafsu. Nafsu sedih, nafsu gembira, nafsu amarah ya. Nah, emosi ini
tidak berhubungan dengan konsep pikir dan tidak berhubungan dengan perasaan, ya emosi ini. Ya. Nah ini nanti juga ada penyakit itu. Kemudian yang ketiga penyakit neurologis atau saraf disorder, ya, neurologis disorder. Ini di sini antara lain ya gangguan-gangguan saraf yang menjadi sumber penyakitnya adalah saraf, ada Parkinson, kemudian ada stroke, ya, kemudian ada Alzheimer, ya. Ini yang diserang adalah anggota-anggota fisik karena kelihatan, ya, tapi di sarafnya, ya. Jadi ini yang tiga besar permasalahan kehidupan psikis kita itu ada satu penyakit mental disorder, kemudian kedua penyakit emosi, emotional disorder, kemudian ketiga penyakit saraf disorder itu ya, neurologis disorder. Jadi kita bisa langsung masuk mengklarifikasikan diri kita kalau kita stroke itu berarti yang kita ini termasuk yang apa? Gangguan saraf atau neurologis disorder ya. Tapi kalau kita ini bersifat emosional misalnya, antara lain contohnya yang emosional itu gangguan pasca trauma ya, disebut juga PTSD ya. Kita baca saja di sini karena hafal sudah sulit nih. Kondisi mental yang ditandai dengan gejala-gejala yang muncul setelah seseorang mengalami trauma. Ya, ini kondisi emosi sebetulnya, kondisi emosi ya yang ditandai oleh gejala-gejala seseorang yang muncul setelah mengalami trauma. Ya, ini antara lain yang terkena emosinya. Kemudian ada istilah OCD, obsesi kompulsif ya. Ini disebut gangguan obsesi kompulsif di mana seorang sangat obsesif dalam kehidupannya ya. Gejala-gejalanya yaitu tadi yang saya sering sebut, obsesi kompulsif itu mau tidur itu nggak bisa tidur karena dia pengen rasanya bangun kemudian ngancingi seluruh pintu ya. Padahal sudah nanti bangun tidur lagi baca sebentar biar tidur mau lep gitu, bangun lagi, wah udah tak kunci belum ya tadi ya kan, curiga ya, kunci lagi. Itu yang paling ringan adalah keinginan membersihkan tangan atau tubuh berkali-kali, mandi berkali-kali, cuci tangan berkali-kali ya. Udah bersih gitu masuk kamar lagi, nanti tidak sampai 10 menit kembali lagi keluar kemudian cuci tangan. Nah ini obsesi kompulsif ya. Kemudian juga ada gangguan makan. Dulu Pak Tommy ini gangguan makan dulu, obesitas ya. Jadi kalau dia terganggu emosinya, maka pelariannya adalah makan ya. Nggak ingat waktu, itu mau subuh, itu mau zuhur, itu mau azhar, itu whatever lah ya. Makanya biasanya dia tidak bisa lepas dari gudang makannya ya. Kulkas yang penuh selalu berisi, lemari makanan yang selalu penuh berisi, karena kalau begitu gejala emosinya muncul kemudian lari ke obesitas, maka dia akan segera mencari tempat-tempat makanan itu kan. Kalau tidak, muncul efek-efek emosi yang tidak diinginkan, misalnya jadi agresif, sedih yang berlebihan gitu ya, nangis, tantrum gitu, nggak sembuh-sembuh ya. Meskipun makanannya kemudian ini dimakan. Udah kecewa begitu, karena pada saat muncul gangguan itu tidak tersedia pada tepat waktu ya. Itu bisa naik mobil, naik bis, tahu-tahu minta turun gitu ya. Naik pesawat, ya, tahu-tahu minta turun, ya. Jika barusan terjadi kasus, harus segera balik lagi airportnya yang awalnya karena ada gangguan tadi, ya. Dia udah nggak bisa ditahan, dia harus buka pintu secara cepat dan turun. Saya pengen turun, ya. Ya, memang nggak bisa dirasionalkan gitu. Itu adalah gangguan emosi. Sedangkan kalau gangguan mental itu lebih spesifik. Di situ ada depresi, ya, kita sudah sering istilah depresi ya. Kondisi mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati. Seorang pebasket
seorang artis yang top begitu mengalami depresi, maka dia akan menarik diri dari lingkungan selebritisnya, ya. Kena bleach, dia akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak diinginkan, bleach foto, ya, dan sebagainya, ya. Ini depresi, dia mengalami depresi, dia akan mengurung dirinya sendiri di dalam kamar dan menarik diri dari pergaulan lingkungannya. Padahal tadinya seorang bisa TikToker, ya, bisa Instagram apa itu istilahnya itu, ya, tokoh-tokoh Instagram, kemudian juga Facebooker gitu, ya. Tapi pada saat itu semua ditinggalkan, ya. Ketika dia mengalami depresi. Kemudian yang kedua, gangguan kecemasan, ya, adalah kondisi mental yang ditandai dengan perasaan cemas. Kita pernah punya saudari kita yang selalu tanya tentang bagaimana dia terganggu kecemasannya, mengingat putranya yang sedang ada di pondok, sudah siap-siap pulang dan sebagainya, di perjalanan sudah sampai belum lah. Ini mempengaruhi kecemasannya secara overdosis gitu, ya, sehingga tidak bisa makan, kemudian tidak bisa tidur, dan dia harus segera bisa kontak dengan yang dicemaskan, ya. Setelah kontak pun nanti sekian menit lagi dia harus telepon lagi, ya, untuk meyakinkan hatinya bahwa tidak apa-apa begitu. Itu gangguan kecemasan, dan ini sebetulnya sangat mengganggu sekali. Kalau ini berlangsung terus-menerus dalam kehidupan dia akan sangat mengganggu sekali, karena kenyamanan, kebahagiaan akan terkuras energinya untuk dihabisi oleh kecemasan tadi, ya. Sebuah pohon besar yang gede gitu disambar petir nggak mati, tapi suatu saat kering layu karena dimakan rayap dari dalam. Itulah kecemasan. Orangnya masih gede kayak saya, Mbak Tom ini cilik bukan karena kecemasan, ya. Beda dia. Dia lagi pengen tebar pesona dengan tubuh yang ya elegan gitu. Nah, biru yang besar gini, wah, kena penyakit apa-apa nggak tahu-tahu dia mengalami gangguan kecemasan, dan itu menghabiskan energinya, tubuhnya jadi kecil, kemudian lupa-lupa terhadap semua memorinya, dan seterusnya, ya. Itu adalah gangguan kecemasan. Kemudian ada lagi yang termasuk penyakit mental, itu skizofrenia. Kondisi mental yang ditandai dengan gangguan pada pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, ini sudah, kalau skizofrenia ini sudah agak berat, ya. Karena yang terkena itu selain mentalnya, ya, pikirannya, juga emosinya, dan juga perilakunya. Jadi apa yang dia bayangkan sudah dia lakukan. Ini biasanya sudah paling gampang ditandai adanya delusi dan halusinasi. Orang merasa melihat seseorang padahal tidak, gitu, ya. Bukan, ini bukan kesurupan loh, ya. Ini delusi, ya. Halusinasi itu orang melihat seseorang tapi sebetulnya dia tidak melihat. Aku tadi sebetulnya melihat kamu toh, jalan dari kamarmu gitu. Oh enggak, Bude, saya enggak, saya aja baru pulang. Ya, ini kalau sudah begini itu enggak usah diajak tengkar untuk masalah kebenarannya. Oh iya, Bude, ya tadi saya lewat gitu, ya. Kadang-kadang dia di kamar sendiri bicara gitu, ya. Setelah kita dekati kemudian, loh, kosong, Bude ngendikan sama siapa? Itu loh, penyiar radionya ngejak ngomong saya, masa enggak dijawab gitu, ya. Minta lagu apa, minta ini gitu, ya. Nah, padahal penyiar lagi bicara tentang berita dan seterusnya. Ini gejala-gejala skizofren yang paling ringan, ya. Paling ringan aja sudah seperti itu. Perilakunya sudah berbeda, mengikuti pikiran, ya, dan emosinya. Pikirannya, kamu tadi lihat orang, kamu dengar sesuatu nih dari penyiar TV, nah itu sudah langsung direspon oleh perilakunya. Ini skizofrenia, ya. Kemudian ada saat ini lagi terkenal juga, ya, gangguan bipolar, ya. Gangguan bipolar ini kalau istilah psikologisnya sebelumnya kunonya itu adalah manic depressive. Seseorang bisa tahu-tahu baru begini ini langsung nangis, terseduh-deduh dan tantrum gitu, sampai teriak-teriak kayak tangisan kehilangan apalah gitu, ya, dari yang paling dicintainya. Nah, begitu nanti selesai nangis, nggak sampai 5 menit dia tertawa-tawa sendiri, ya, tertawa-tawa sendiri, ya.
kemudian apa-apa dilihatnya jadi lucu gitu ya, menurut dia jadi lucu. Mas Tommy sekarang kok lucu sih, bisa ngakak-ngakak gitu ya, bisa ngakak-ngakak gitu. Nah, bipolar ini temperamen sedih dan gembira ini secara ekstrim berganti-ganti dalam waktu singkat. Makanya kita sering melihat seseorang sedang duduk tertawa-tawa sendiri, terus kita juga punya yang guyu orang, guyu dhewe lho yang ngejak koncone ngondarani. Nah, ya. Terus kemudian ada juga yang lagi duduk-duduk kemudian dia nangis terseduh-seduh, ya, meluk bantal atau bisa juga meluk sahabatnya padahal nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Ini bipolar atau manic depressive ya. Ini dulu yang kita berikan secara garis besar. Ini sudah setengah jam. Ini akan kita ulang-ulang nanti beberapa periode. Nanti kita detailkan dulu penyakit emosi itu seperti ini, gejalanya ini, penyebabnya apa, ya kemudian penyakit mental itu ini, penyebabnya apa, kira-kira terapi yang harus dilakukan sebagai lingkungan intern apa yang harus dilakukan ya. Juga penyakit stroke ya, penyakit neurologis ini lebih mudah kalau neurologis langsung dibawa ke neurolog ya, atau juga langsung di opnam, rawat inap dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Tamir sebagai pembukaan dulu. Ya. Baik pemirsa, kami persilakan Anda bisa bergabung di 02716793000 ataupun SMS dan WA kami di 08112553000. Baik Pak Adi, ada kalanya saya juga punya teman ini juga ya. Dia tuh pintar menyembunyikan emosinya. Ya. Emosinya berbagai hal, termasuk waktu marah. Nah, dia nggak kelihatan, orang lain nggak ngerti kalau dia marah. Tapi behind the scene akhirnya mengungkapkan tingkat kejengkelan dan kemarahannya itu. Ya. Nah, kebetulan mungkin saya dapat kesempatan kalau dia tuh bisa marah ternyata akhirnya tahu kan diceritain gitu. Nah, sejauh mana itu habitnya itu sehat apa enggak itu? Iya. Kita sebetulnya tahap 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Perencanaan mengenai mekanisme pertahanan diri terhadap penyakit-penyakit itu sebetulnya Allah sudah memberi kita. Ya. Seperti tadi, kalau kita punya gangguan emosi itu dalam taraf-taraf tertentu itu sebetulnya masih bisa diimunisasi oleh tubuhnya sendiri. Ya. Dengan defense mechanism, ya, mekanisme pertahanan diri terhadap perilaku-perilaku penyimpangan mental, emosi, ya kalau saraf ya tentunya pola makan, pola ini ya tentunya. Tapi kalau yang dua ini sebetulnya kita punya, misalnya ya. Setiap individu pasti punya. Pasti punya. Contohnya, seorang vegetarian ya, setelah kita telusuri gitu, ternyata satu mekanisme pertahanan diri terhadap memang nggak bisa beli daging, nggak bisa beli telur gitu, kemudian dia kemudian membuat pola pikir bahwa ya kenapa saya nggak usah makan itu aja sekalian ya, supaya orang lain nggak ngerti kalau sebetulnya saya nggak mampu gitu. Nah nanti kalau dijugo ya, aduh saya veggie gitu ya, saya cuma butuh sayur aja gitu ya, nah gitu. Nah ini bisa sangat konsekuen sekali, mekanisme pertahanan diri ini sangat konsekuen sekali, sehingga di rumah pun tidak ada siapa-siapa pun dia akan membuat habit bahwa saya seorang veggie gitu ya, tapi bukan veggie murni yang dimotivasi kalau sebetulnya rumah ya penuh daging penuh, tapi saya memang enggak gitu. Tapi ini karena tadinya nggak pernah bisa makan itu kemudian diputuskan. Itu contohnya. Ada seorang, ini dunia sekuler ya, yang untuk lebih jelas soalnya. Ada seorang cewek cantik yang jadi buruan orang lain gitu. Maka dia yang merasa bahwa dirinya sudah nggak mungkin mencapai gini-gini, katanya gue kalau rata-rata aku tertarik dan ini untuk tipeku yang satu mekanisme diri bahwa aku nggak seperti itu gitu. Ada seperti itu, mengurangi kecemasan, mengurangi perilaku emosi yang tidak ditunjukkan. Antara lain juga seperti tadi, agresif tadi. Ya agresif karena setiap kali dulunya pada saat masa kecil, setiap kali dia marah sama ini mendapatkan tekanan attacker yang cukup kuat dari orang tuanya, misalnya dengan langsung dipukul, kemudian langsung dicubit sama ibunya, ya lagi banyak tamu dia nggak seneng sesuatu, kemudian tidak mama, langsung dicubit gitulah. Itu membuat perilaku anak kemudian mekanismenya mempertahankan diri daripada saya hancur nih, setiap kali marah kok diantem, kok dicubit, maka sekarang kalau dia marah dia akan cenderung meredamnya, karena ini menyebabkan
perasaan orang lain nggak nyaman, dan itu diperlakukan ke dirinya dengan dicubit, dipukul, dan dia jadi dia dapat feedback yang nggak diharapkan kan itu. Betul. Itu membuat dia kemudian dia menyimpan. Nah, ini perilaku ini sampai besar, kemudian itu terjadi, disakiti suaminya gitu, dia sendirinya ya wis to Pak, wis ngene-ngene, tapi nanti di kamar dia nangis terseduh-seduh ya, kemudian dia punya sahabat langsung chatting, papa ini kumat menah ini ya misalnya ya. Dia tetap tekanan itu harus dilepas, karena kalau tidak ya agresivitas yang disimpan ya kemudian tidak dilepaskan dalam satu kompensasi yang positif, sangat bisa mempengaruhi organ-organ tubuhnya yang disebut psikosomatis. Setiap kali mekanisme pertahanan diri itu berdampak pada fisik, itu disebut psikosomatis. Ya, contohnya marah ditahan, dia kuat gitu ya, tapi nanti terus bentar lagi diare ya. Dengan diare ini otaknya kena diare kan bojomu memperhatikan. Nah, nanti loh kok diare meneh ta Mak? Iya Pak. Ayo tentang rumah sakit ngene-ngene. Ora usah nyambut gawe sih lah wis dia dapat perhatian. Dia merasa nyaman ya. Jadi mekanisme psikis seseorang itu begitu kompleks. Disakiti, marah, tidak marah disimpan, tapi untuk mendapatkan perhatian dia bisa dengan psikosomatis tadi. Ya. Psikosomatis itu bisa asam lambung, bisa GERD sekarang yang terkenal GERD itu, kemudian usus kram, kemudian diare, kemudian keringat dingin yang terus akan gejala jantung, ya itu semua dalam rangka aku menderita nih, lu perhatian apa enggak gitu ya, istilahnya gitu, atau deny atau menghindari sesuatu. Jadi dieksploitasi ya, dia menghindari sesuatu. Anak-anak kecil biasanya kalau pelajaran yang tidak disukai, ya ujian dan mata pelajaran itu sekolahnya lelet banget gitu ya. Coba aku tak mimik dulu, aku tak bola bali masuk lagi ke rumah, nggak berangkat gitu ya. Nah ini harusnya ibu-ibu yang bijaksana tanggap ya. Ada sesuatu ini. Dilihat aja kisi-kisi pelajarannya, kurikulumnya. Oh ini pas pelajaran apa? Kalau setiap pelajaran ini nggak begitu, ditemui, nggak usah ditanya, ditemui gurunya. Apakah prestasinya ini ataukah ada gejala-gejalanya. Nah tapi kadang-kadang orang tua nggak mau mengorbankan waktu sedemikian besar hanya untuk urusan-urusan sepele, sampai suatu saat anaknya jadi psikosomatis yang sangat kronis ya, jadi diarenya diare betulan yang betul-betul diare betul gitu, perlu harus terapi medis yang luar biasa. Nanti Pak Tommy. Oke. Baik pemirsa, kita masih punya segmen berikutnya yang kedua nanti, insya Allah kita akan lanjutkan. Silakan Anda nanti bisa persiapkan pertanyaan di line telepon maupun SMS dan WA sesaat lagi. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ruang Psikologi. Pada kesempatan siang kali ini masih bersama Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Tadi sudah disampaikan lanjutan dari keterangan jiwa-jiwa yang bermasalah begitu ya. Betul. Karena ini masih panjang, karena permasalahan itu pasti selalu ada di sepanjang kehidupan, itu masih ada gitu ya. Betul. Namun demikian semuanya bukan berarti tidak ada solusinya. Kita pintar-pintar saja mencari cara untuk menanggapi dan merespon situasi yang menghadiri kehidupan kita. Silakan Anda di 02716793000 ataupun di 08112553.000 SMS dan WA ya. Sembari kita nantikan ya Pak Dias yang ada di WA dan SMS ataupun di line telepon. Dari sekian penyakit tanda-tanda dulu tadi ya. Sebenarnya untuk menangkal, taruhlah dari kecil begitu ya, dari kecil misalnya kita punya anak gitu dari lahir gitu. Dan kita udah tahu nih wacana nih, wah ini anak saya mau saya bikin biar terbebas dari bukan terbebas lah ya, setidaknya meminimalisir kedepannya itu nanti potensi-potensi gangguan jiwa dan lain sebagainya. Betul. Sini ya, ini skenario Pak Sutri Muda ini harus bagaimana? Apakah harus saya tempatkan di tempat tertentu, harus saya perilakukan bagaimana? Mungkin bisa dikasih gambaran. Iya. Baik, jadi kita bicara dalam konteks keluarga muslim ya. Ya, betul. Karena kita komunitas muslim, tentunya kita bicara dalam konteks bagi keluarga muslim sebetulnya nggak ada pusing-pusingnya, ya. Dengan satu cara sudah mulai awal ya kita mengenalkan anak itu dengan Allah, ya. Dan secara kontinu dan berkembang
kita memberikan pengertian tentang keimanan, memberikan pengertian tentang takwa. Coba panjenengan sekarang kalau sudah khatam Quran, mesti melihat begitu banyak ayat-ayat yang membesarkan hati bagaimana Allah itu sangat ar-Rahman ar-Rahim, Maha Pengampun, ya. Jadi kalau kita itu tahu tentang agama dan kenal dengan Allah dan kita itu beriman, kemudian bertakwa, kemudian tawakal Allah, ya, maka muncul perasaan ikhlas. Nah, bagi anak dididik ke arah sana, ya. Makanya sekarang ini lagi berbondong-bondong tren, ya, tren. Ibu-ibu, bapak-bapaknya yang nggak punya waktu tapi karir semua tapi sugih gitu ya, mencari sekolah-sekolah yang sudah mengemas paket bagaimana seorang anak dari kecil dikenalkan dengan Allah, ya, mulai dimengertikan tentang din, mulai dikenalkan dengan Quran, ya, berkembang. Berapapun bayarannya mereka dengan senang hati aja, ya, mengeluarkan apa yang dia tidak bisa berikan pada anak dan dia yakin, dia sudah percaya itu salah satu solusi supaya mereka tidak terkena gangguan kejiwaan, ya. Karena dengan begitu kenal Allah, imannya mantap, maka kemungkinan, ya, dari beberapa penelitian, banyak penelitian para ahli, kemungkinan ya orang-orang yang imannya kuat dan tawakal Allahnya kuat betul, itu jarang, ya, terkena gangguan kejiwaan. Meskipun secara sosial ekonomi dia dalam level-level yang harus survive betul, ya. Tetapi di lain sisi bagi mereka yang tidak punya iman, ya, tidak punya iman juga tidak mungkin lah dia takwa dan tawakal Allah, nggak mungkin. Maka besar sekali, ya, banyak sekali, ya, yang terkena penyakit seperti itu, gangguan kejiwaan. Kalau kita bicara tentang betapa banyaknya penghuni rumah sakit jiwa ini yang sosial ekonominya rendah, itu sebetulnya bukan karena berarti yang wong sosial ekonominya miskin lebih banyak terang, bukan. Belum tentu, ya. Bukan berarti itu. Karena mereka juga tidak dikenalkan agama dari semenjak kecil, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kaum bukan kaum mendang-mending ini, kaum yang punya duit biasanya sangat menutup diri terhadap penyimpangan atau gejala kejiwaan saudara-saudaranya. Maka dia akan punya kamar pribadi, punya dokter pribadi. Makanya seakan-akan nggak pernah susah gitu ya. Akan susah, nggak akan terekspos keluar gitu, ya. Kalau ada saudara yang sakit seperti itu, ya, yang dipasung, yang ini kan biasanya yang mereka memang ekonominya terlantar dan memang tidak dikenalkan agama dari semenjak kecil. Jadi itu tadi jawabannya. Kenalkanlah putra-putra kita dengan agama semenjak kecil dan itu dikembangkan sesuai kemampuan emosional, kemampuan intelektualnya. Nggak usah dipaksakan, nanti secara progres. Misalnya Nabi sendiri kalau sudah 10 tahun baru dipukul, itu nggak kok dipukul sampai pengor, ya, tapi ya dicublek sayang, ayo salat sayang, salat, ya. Memang orang tua harus ini, Mas Tommy, harus banyak memberikan perhatian, ya. Kadang-kadang anak sekolah itu tidak semangat seperti biasanya gitu, satu karena temennya lagi sakit, dia nggak kehilangan teman. Dua, pelajaran dari guru yang tidak disukainya, ya. Sudah dia tidak menyukai gurunya ngeceng dia gitu ya. Karena dianggapnya nakal. Kalau jadi troublemaker kalau di luar nggak mau fokus, nggak mau ini, ganggu temannya lagi belajar, inilah otomatis reaksi si ibu gurunya juga sering memarahi dan sebagainya, lebih membuat anak. Nah, orang tua harusnya gesit sebagai ibu ataupun bapak itu ngerti perubahan-perubahan perilaku anak. Kalau jam-jam pelajaran tertentu atau hari-hari pelajaran tertentu, ya, itu harusnya memulangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pengampu di sana, ya, gurunya dan sebagainya. Sangat sederhana sekali kok, ya. Cucu saya itu malas sekali sekolah karena apa? Sekolahnya nggak ber-AC, panas, sumuk, dia harus pakai hijab dari sumuk, ya. Maka harus dicari solusinya, gitu ya. Harus dicari solusinya. Ya, mulai membiasakan diri dulu dengan kompensasi, ada teman-teman yang menyenangkan, ada mainan-mainan. Lah, ini membuat dia lupa tentang kondisi sumuknya. Tapi begitu awalnya ada kondisi antara rumah dengan sekolah tidak beda, ya. Sama, beda, tidak nyaman.
itu terjadi satu berontak dalam dirinya. Terpaksa dengan hati-hati memberikan pengertian, mencarikan bagaimana itu jadi nyaman meskipun sumuk. Apalagi kalau ini mau naik TK gede, kemudian dia harus tidur di sana karena one day. Jadi ini masih pulang jam 11, tapi nanti jam 4 dan ada tidur siang di sana, ada makan di sana gitu ya. Nah ini yang perlu perhatian khusus seperti itu, Mas Tommy. Oke. Kita jawab pertanyaan sudah masuk ya, Oke. Pak Adi ya. Saya punya anak yang cenderung menutup diri kalau ada masalah. Dan sekarang ini ada gangguan mental. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara saya untuk mengatasinya, Pak Adi. Tapi ini nggak disebutin ya gangguannya macam apa ini. Dari tadi Ibu, sebetulnya perlu pertama itu adalah seperti kita ke dokter, kemudian ada diagnosis. Ya, oh ini lambungnya bengkak bermasalah, sehingga tidak bisa menelan makanan dengan baik. Misalnya itu ya contoh medisnya, yang lain boleh saja. Nah ini juga begitu, harus ada diagnosis awal, dia termasuk penyakit mental, penyakit emosi, atau penyakit saraf ya. Kalau penyakit saraf lebih bisa langsung kelihatan gejalanya dari olah tubuhnya kan, stroke, kemudian Alzheimer ya, ingatan yang menurun pelan-pelan, demensia, kemudian ada juga Parkinson ya, yang nggak bisa mengatur gerak motoriknya ya, tahu-tahu harus jatuh sendiri, kemudian jalan tertatih-tatih padahal badannya masih kelihatan segar karena fungsi otaknya yang bermasalah ya, organ otaknya. Nah ini, atau dia termasuk yang schizofren tadi, yang gejala emosi ya, atau penyakit mental ya, yang depresi, yang ini. Nah ini yang perlu Ibu harus perlu mencari ahli dulu. Tindakan apa yang lebih awal ya, itu tentunya bicara dengan ahli, simptom yang muncul apa. Kan kita kalau penjenengan bisa memutuskan ada gangguan kejiwaan, apa simptomnya, apa sudah ngompol di tempat, berak di tempat, kemudian telanjang lari-lari di rumah lah, ini apa. Tapi kalau cuma mengurung diri di kamar, itu belum tentu gangguan kejiwaannya ya, atau jiwa yang bermasalah. Bisa saja sedang merenung, bisa saja karena memang dia introvert. Fokus ya. beban kerjanya lagi tinggi. Betul. Ya. Ini perlu didekati si anak ini supaya gejala-gejalanya yang muncul lebih transparan terhadap ibu. Satu, coba dilihat gejalanya yang muncul apa saja. Kemudian kedua, dicoba untuk memberi perhatian khusus, tapi tidak terlalu berlebihan sehingga sangat luar biasa dibanding biasanya. Tahu-tahu baru pulang kerja sudah langsung dipeluk. Jadi aneh. Jadi aneh gitu. Kenapa? Tapi Anda harus cerdas gitu. Si anak malah mikir, ibuku kenapa? Misalnya dimasakkan kesukaannya. Nah, kita masakin ayam kesukaanmu. Ya mbak bareng ibu ya di luar kamar ya gitu. Ya tak gawe nang kamar ya wis yo tak terkene nang kamar. Ibu nungguin di situ misalnya. Jadi jangan terlalu kelihatan kalau dia istimewa gitu ya. Supaya dia tidak langsung membarier. Biasanya terus dia menutup dirinya semakin kuat gitu. Ngapa ini orang nih gitu. Iya. mau ada lihat maunya, apa lagi ada maunya gitu ya. Nih, terus gitu Ibu. Ya. Didekati secara pelan-pelan untuk lebih muncul simptom yang bisa kemudian ketahui. Setelah itu bisa dengan melakukan online ya, dengan terapis yang ada sekarang, banyak online terapis banyak. Yang kita bisa telepon. Bisa nyari di internet lah ya, banyak di internet. Kalau telepon pun penjenengan harus bisa menceritakan, mesti ditanya, loh gejalanya apa Ibu gitu. Waduh, apa ya lah. Kalau ini orang nggak ngerti Bang. Jadi ini nggak bisa pertanyaannya lihat. Nanti pekan depan nih bisa lagi didetailkan. Ya, nanti pertanyaan itu buat modal tanya untuk di online itu tadi ya. Iya betul ya. Jadi ini untuk mendeskripsikan dari 3 masalah kejiwaan ini, bukan fisik ya tapi kejiwaan ini, dia masuk yang mana gitu. Karena terapinya beda-beda. Ya. Ini Ibu apa Bapak ya? Kalau dari nomornya terdaftar putra. Oh gitu ya. Oke. Memang putra-putri ada nomor beda? Ada, kalau dinamain ini kemarin ada muncul identifikasi nomor. Iya, Bapak atau Ibu. Jadi harus begitu dulu, didekati dulu si anak secara pelan-pelan dengan penuh kasih sayang ya, untuk mendapatkan kira-kira gejala awalnya seperti apa ya. Tapi biar kalau kita nggak salah diagnosis kalau baru mengurung diri nggak bisa mengurung diri terus dianggap gitu. Lanjut ya, pertanyaan kedua ya Pak ya.
Dari Ibu Dina di Semarang. Bagaimana menjadi pribadi yang kuat, tegar, tidak terlalu baperan, padahal sudah berusaha tunduk patuh pada Allah, Pak Adi? Iya, berusaha tunduk patuh, tapi belum tentu tunduk patuh. Pasti berusaha tuh. Ya. Itu pertama. Yang kedua, yang mengklaim sudah berusaha tunduk patuh kan penjenengan, ya, bukan Allah, gitu ya. Jadi Anda merasa bahwa saya sudah bekerja perfect sekali, tapi si manajernya bilang apa perfect? Masih jauh dari target. Lupa saya sudah jual mobil 10. Teman-temanmu itu 25, 30. Kamu baru 10%-nya misalnya. Jadi satu, menyadari diri dulu bahwa apa yang dia usahakan ini satu proses yang tidak bisa sempurna. Itu yang perlu diingat. Manusia itu mau berusaha seperti apapun tidak ada yang sempurna, ya. Kalau guyonnya kesempurnaan itu hanya punya Allah gitu ya, tapi memang nggak ada yang sempurna. Jadi itu pertama, kesadaran dulu itu. Kemudian kedua, tentunya dengan sosialisasi penjenengan punya komunitas itu adalah untuk ngetes, ya, ngetes penjenengan ya, ngetes penjenengan. Ini ada telepon, mau dijawab dulu. Oh iya. Ya, baik. Kita masukkan telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ya, dengan siapa di mana? dengan Ratna di Solo. Ibu Iya, Ratna halo, di Mbak. Solo. Silahkan Ibu Ratna. Ya. Dimatiin dulu radionya ya. Dengan Ratna di Solo. Oh ya, Ibu Ratna, halo. Itu Iya. suara televisi atau Dikecilin radionya dulu. dikecilkan saja. Karena nanti mengganggu komunikasi kita menggunakan line telepon. Ya. Iya sudah. Oke. Ya, silakan lanjut. Gini, dokter, saya itu udah 5 tahun ini kena OCD Oke. dan makin parah. Kadang saya tahu bunuh diri itu dosa, tapi kok nggak cara menghentikan ini biar tuh gimana gitu loh, Dok. Saya sudah sampai sekarang masih kontrol juga, dokter. Cuman kadang benar-benar nggak ketahan. Jadi kayak ritual gitu loh, dokter. Jadi misalkan apa-apa itu semua saya cek. Terus kelama-kelamaan itu lihat benda, lihat apa itu minta diulang-ulang terus. Kadang sampai ratusan. Sampai iya. 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 Sudah kontrol ke psikiater, psikolog? Pertama kali dulu di Solo Baru itu Dokter Febri yang mendiagnosis, terus saya kontrolnya ke Hermina. Oh ya, betul ya. Hermina dengan psikiater ya, sudah langsung dengan psikiater, J. Dengan Dokter Agung, psikiater Dokter Agung Triatmaja. J dengan psikiater. Lalu terapinya sudah diikuti semua, saran-saran. Minum obat, selain minum obat. Iya. Terapi perilaku sudah diberikan, misalnya sudah J. Tidak, hanya obat sampai sekarang. Hanya obat, ya, sudah jelas Mbak Ratna ya. Oke. Iya. Ada lagi? Kemarin itu dokter, kan saya bilang sama psikiaternya, kok akhir-akhir ini benar-benar udah nggak ketahan semua gitu loh. Kalau nanti ada saya muncul perasaan menguat bunuh dirinya itu, saya harus gimana? Kalau dari psikiaternya sendiri bilang kalau datang aja langsung ke IGD-nya RSC. Nanti katanya suruh TMS gitu. Usia berapa ini, Bu? Iya, usia berapa? Saya 40 Juli ini. Muslim apa enggak? 40? Juli ini. Oh, 40. Oh, Juli ini 40. Muslim. Ya. Muslim. Ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ratna ya. Baik, lajeng gejala fisik terasa enggak, misalnya selain thanatos keinginan untuk mati tadi ini kita karena ini memang harus konsultasi face to face ya. Kalau dari gini ini waktunya sangat panjang. Oke, Mbak Ratna, waktu kita nanti habis, saya belum sempat bicara. Sementara itu dulu, sementara itu dulu. Nanti perkembangan pekan depan ya. Iya, nanti coba Baik Mbak Ratna, saya ikut prihatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salah satu hal yang paling berat bagi seorang OCD itu
apa yang dia lakukan jarang bisa diceritakan ke orang lain. Dan ini Mbak Ratna sudah berbesar hati, mau jujur, mau men-sharing di sini, ini suatu luar biasa. Karena yang lainnya kadang-kadang nggak mau, dia OCD kok sampai dibilang-bilang keluar. Ini yang membuat juga kenapa terapi OCD biasanya sangat lama sekali. Itu pertama. Kedua, kalau gejala tadi sudah mulai keinginan bunuh diri itu, mungkin kalau OCD kesananya masih jauh lah ya, kesananya masih jauh untuk muncul Thanatos. Thanatos itu, keinginan untuk mati itu lebih banyak terjangkit pada mereka-mereka yang manik depresif, bipolar. Ya, orang-orang bipolar itu bisa dengan tidak sadar ada kemauan kuat sekali karena sedihnya untuk mengakhiri hidupnya. Langsung tanpa pikir panjang. Iya, tanpa pikir panjang. Dan itu tidak pernah konsultasi gitu. Nggak sempat seperti penjagaan. Bagaimana kalau saya tadi ingin mati gitu, karena keinginannya sangat mendadak dan sangat tidak tertahan. Gitu Mbak Ratna, jadi berbesar hati dulu ya. Kalau dari gejala OCD sangat kecil kemungkinan untuk menjadi kemudian suicide, untuk bunuh diri dan seterusnya ya. Yang jelas itu mengganggu pergaulan. Penjenengan lagi di acara ngaji gitu, belakang mana ya, atau bahasa apanya mana, cuci tangan lagi, sudah duduk lagi sebentar, cuci tangan lagi. Kan orang-orang jadi sementara penjenengan nggak bisa menahan diri untuk tidak gitu, rasanya tangan ya pokoknya berat sekali untuk tidak melakukan. Ya kan Mbak Ratna ya, seperti penjenengan lihat benda ini tadi kok di sini kok kayaknya berubah, diatur lagi padahal nggak berubah gitu ya, malah tadi bergeser ke tempat yang lain ya, tidak seperti tadi ya. Itu obsesi. Jadi singkatnya penjenengan sudah melakukan hal yang benar ke ahlinya ya. Tapi sebetulnya kalau penjenengan barengi dengan ke psikolog, selain psikiater itu akan nanti fokus pada medis terapinya, pengurang kecemasannya, terus mengurangi hormon-hormon dan seterusnya, pokoknya secara medis. Tetapi terapi konsultatif untuk perilakunya jarang diberikan. Tadi saya tanya, saya tidak mendiskreditkan ya, tapi saya tadi tanya, perilaku diberikan, misalnya ditanya tentang hobi, ditanya tentang komunitas, ditanya terus kemudian apa saja kegiatannya ya, karena ini sangat membantu nanti, sangat membantu. Dibuatkan, di-create lagi nanti ada terapi-terapi drama gitu ya, di mana seorang seakan-akan menjadi ratu, seakan-akan menjadi hulu balang dalam satu kisah gitu, dengan semua penderita OCD semua ya. Dikenalkan nanti dengan komunitas OCD, di mana mereka yang sudah mampu mengurangi gejala-gejalanya kan sharing. Saya sekarang punya hobi dengan bercocok tanam ini, sangat berkurang keinginan untuk cuci tangan. Meskipun cuci tangan ternyata memang tanganku kotor gitu ya. Ada sebab ya, normatif otaknya memberikan judgement bahwa iya nyat kotor gitu ya. Ini harus cuci tangan. Gitu sih Pak Ratna. Jadi saya mohon maaf kalau memang perlu bisa diminta online nanti, bisa offline nanti, minta nomor telepon saya akan bantu untuk terapi perilakunya ya, terapi perilakunya. Tapi saya butuh data-data yang lebih banyak. Atau setiap Selasa saya ada di majelis ya, di majelis MTA untuk bukan praktek tapi membantu. Tapi kencan dulu nje. Gitu Mbak Ratna, ngapunten sekali. Baik, karena Ibu di Solo dekat ya ini, silakan Ibu bisa mengakses atau meninggalkan jejak digitalnya di 08 11 255 3000. SMS dan WA. Masih nanti akan muncul di sini, nanti kita akan sampaikan ya di 08 11 255 3000. Baik Pak Adi, demikian ya untuk episode kali ini. Ya. Kita masih panjang kelihatannya. Kalau dari naga-naganya kan nggak mungkin selesai bisa manfaat dan bisa membantu, 2 bulan. Insya Allah ya. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ruang Psikologi siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.